Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal pengabdian masyarakat Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul Strategi Penguatan UMKM melalui Sociopreneurship berbasis kearifan lokal masyarakat Desa Brayut dan Ngestiharjo, Yogyakarta. Berikut untuk nama-nama dari tim pengusul yang merupakan dosen-dosen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berbicara tentang Puswira UAJY, Puswira bertujuan untuk mengembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan UAJY serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan keilmuan yang bernilai komersial dan dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di bawah naungan Puswira UAJY. Berbicara tentang kewirausahaan, kenapa harus sociopreneurship? Alasannya yang pertama di sini, sociopreneurship kita bisa berbisnis sambil beramal. Kemudian alasan yang kedua, dapat lebih bertanggung jawab kepada lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan kebermanfaatan yang lebih bagi orang lain. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai potensi Desa Brayut dan potensi Desa Ngestiharjo. Potensi Desa Brayut di sini adalah aspek sejarah serta kehidupan sehari-hari dari warga desa dengan keunikan berupa beragamnya bangunan tradisional Jawa. Sedangkan untuk potensi dari Desa Ngestiharjo, yaitu kegotong royongan dalam pemulihan perekonomian masyarakat sehingga ekonomi masyarakat akan bergerak dinamis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif. Jadi, apa kira-kira program Wiradesa yang dilakukan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta? Nah, di sini program Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta adalah program pendampingan dan pembinaan UMKM di desa binaan yang sudah dipilih, yaitu Desa Binaan Puswira, yakni Desa Brayut dan Desa Ngestiharjo di Yogyakarta. Kemudian tujuan dari program Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang pertama itu untuk meningkatkan kemandirian UMKM, yang kedua untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui kegiatan pendampingan dan juga pelatihan kewirausahaan, dan yang ketiga untuk memperkuat kegiatan produksi dan pemasaran produk UMKM sebagai bagian dari unit usaha. Berikut beberapa manfaat dari program Wiradesa. Yang pertama, untuk memperkuat kemandirian UMKM agar semakin kompetitif dan memiliki kemampuan memasuki pasar global dengan tetap mengakomodasi kekayaan dan kearifan lokal daerah. Yang kedua, kegiatan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan ini akan memberikan pengetahuan manajemen kepada UMKM untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan dan manajemen agar nantinya dapat memiliki daya saing dan juga ketangguhan ekonomi yang mandiri. Kemudian yang ketiga, untuk memunculkan klaster baru UMKM yang berkemampuan memandirikan perekonomian melalui peningkatan kesejahteraan UMKM secara khusus dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi UMKM sebagai bagian dari industri kreatif di Yogyakarta yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan metode intervensi pemberdayaan masyarakat dari program Wiradesa yang dilaksanakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Wiradesa, di sini Universitas Atmajaya Yogyakarta telah melibatkan 17 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi, antara lain berasal dari program studi manajemen, akuntansi, kemudian ilmu komunikasi, sistem informatika, teknobiologi, dan arsitektur. Berikut ini merupakan foto-foto kegiatan dari pelaksanaan program Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta 2021 di Desa Ngestiharjo dan di Desa Brayut.
Berikut ini merupakan poster dari kegiatan webinar, di mana kegiatan webinar ini merupakan salah satu program Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2021 ini. Kemudian ini merupakan poster dari rangkaian webinar series 2, di mana ini membahas mengenai branding UMKM dan hak merek UMKM, serta pelaporan keuangan dan strategi pelaporan pajak UMKM. Pada tabel di depan terdapat beberapa rencana artikel yang akan dipublikasikan. Untuk judul artikel yang pertama yaitu pemanfaatan sosial media untuk meningkatkan personal branding komunitas seniman Sonosewu di Ngesti Bantul melalui program Wiradesa. Untuk medianya yaitu Jurnal Abdimas PSI, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian untuk judul artikel yang kedua yaitu Village Entrepreneur Spirit and Challenge Lesson Learn from Ngesti Harjo. Kemudian untuk yang medianya Jurnal Abdimas bereputasi internasional. Kemudian untuk judul artikel yang ketiga yaitu Strategi Penguatan UMKM Industri Kreatif berbasis Sociopreneurship melalui program Wiradesa untuk perwujudan Kampung Tangguh Nusantara di Yogyakarta. Untuk medianya, Jurnal Pemberdayaan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UAD. Kemudian untuk judul artikel yang keempat, Modul Aquaponik sebagai pengembangan wisata tangguh pangan di Desa Wisata Brayut Yogyakarta. Untuk medianya, Jurnal Nasional Sinta 5 UK Petra Surabaya. Kemudian untuk judul artikel yang kelima, dampak program Wiradesa dalam pembentukan bisnis baru mahasiswa tas ramah lingkungan berbasis greenpreneurship. Di sini untuk medianya Atma Innovasia. Untuk luaran yang selanjutnya yaitu draft potensi haki. Di sini yang pertama ada modul hidroponik dan greenhouse Desa Wisata Brayut, dan yang kedua ada desain signage Desa Wisata bertenaga surya. Pada slide di depan ini terdapat beberapa publikasi elektronik dan non-elektronik. Kemudian terdapat luaran tambahan, yaitu artikel ilmiah populer mahasiswa melalui Kompasiana. Di sini yang pertama ada judul artikel efektivitas katalog dalam balutan digital. Kemudian judul artikel yang kedua ada sebuah cerita adaptasi pelaku seni lewat digitalisasi. Dan yang ketiga adalah antusiasme para pelaku UMKM seni lukis di Desa Ngesti Harjo. Untuk luaran yang selanjutnya yaitu pameran virtual. Jadi pameran virtual ini merupakan pameran dari produk-produk hasil UMKM dan juga pameran kegiatan KKN Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga pameran luaran kegiatan KKN Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di sini pameran diselenggarakan secara daring menggunakan platform atau website Artscape pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2021. Untuk luaran yang selanjutnya, yang merupakan luaran tambahan, yaitu akun media sosial dan juga video kegiatan dari KKN Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya adalah inkubator bisnis baru mahasiswa berbasis greenpreneurship atau kewirausahaan hijau. Di sini terdapat beberapa foto tas patchwork yang dikenakan oleh mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bekerja sama dengan UMKM. Nah, di sini untuk bahan dasarnya dari kain perca dan kami memilih untuk bahan dasar jeans. Jadi salah satu luaran yang dibuat oleh mahasiswa Wiradesa Universitas Atmajaya Yogyakarta di sini adalah website Desa Wisata Brayut. Di dalam website ini terdapat aplikasi untuk pengelolaan keuangan berbasis web untuk mencatat pesanan dan omset secara real time. Kemudian output dari Desa Wisata Brayut yang lain adalah peta wisata di jalur wisata Tangguh Pangan. Di sini ada pembuatan modul aquaponik bersama warga untuk peningkatan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan juga pembuatan signage pendukung di jalur wisata budaya. Berikut merupakan foto-foto dari proses pembuatan modul aquaponik yang kompak dan mudah dipasang pada pengarangan warga untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan, dan juga perikanan.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas produk pertanian, di sini terdapat strategi pengemasan dengan vakum sealer agar sayur mayur tetap segar dan bersih. Pemberian bantuan alat vakum sealer ini untuk pengelola usaha atau calon UMKM. Selain membelikan vakum sealer untuk meningkatkan kualitas pengolahan produk pertanian, di sini terdapat pembelian alat food dehydrator atau rumah surya. Di sini menggunakan tenaga surya untuk meningkatkan kualitas olahan pangan. Sebagai luaran tambahan, di sini kami melampirkan survei kepuasan dari UMKM. Berdasarkan pertanyaan mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh Bapak atau Ibu pengurus UMKM, di sini terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul. Pada slide ini dilampirkan juga mengenai kepuasan UMKM, dan juga setelah mengikuti rangkaian kegiatan Wira Desa, berikut merupakan rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depannya oleh Bapak atau Ibu atau pengurus UMKM. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada pemberian dana anggaran dari Ditjendiktistek pada tahun anggaran 2021 ini, sehingga program ini dapat terwujud lancar di penghujung tahun ini.